Untuk refleksi terkait hasil dan dampak. Dampak dari aksi, dari langkah-langkah yang dilakukan. Dampak dari penerapan media yang diimplementasikan yaitu pemanfaatan bahan daur ulang, yakni matras karung goni jerami membuat anak lebih bersemangat dan tidak cepat bosan dalam pembelajaran. Untuk refleksi terkait hasil. Ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Anita Putri. Apika Ramadhani. Proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah tidak maksimal karena kami tidak memiliki bahan dan alat yang standar untuk mereka gunakan dalam berpraktek, sehingga hal yang dilakukan seadanya. Dari inilah muncul ide inovasi untuk bagaimana melakukan pembelajaran yang nantinya akan digunakan dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik kami. Mereka melakukannya dengan seadanya saja, minimal cara yang mereka lakukan itu bisa terlaksana. Meski gaya tidak ya, lanjut. Dan hampir dijumpai karena mereka tidak berani dengan peralatan yang disiapkan. Tadi pada saat belajar terkait dengan begini ya, menggunakan alat ini atau tidak? Tidak ya, kenapa? Kemudian sakit kalau menyentuh lantai karena tidak ada kayak gabus yang digunakan. Jadi misalnya seumpamanya nanti Bapak punya inovasi untuk pembelajaran, apakah kalian akan merasa senang kalau ada hal yang baru yang Bapak bawa ke kelas ini? Nanti pertemuan selanjutnya anak sekalian kita akan belajar menggunakan media namanya matras makan ini ya, matras karung goni jerami. Jadi kita akan gunakan nanti pada saat proses pembelajaran selanjutnya, sehingga kalian yang merasa takut, merasa tidak senang, merasa ketakutan karena melakukan gerakan yang bisa mencederai badan itu nanti akan diminimalisasi. Baik, seperti nanti sekarang ini kita bertemu di pembelajaran selanjutnya. Aksi atau langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama, berusaha untuk mengembangkan kompetensi pedagogi atau cara mengajar dengan mengikuti berbagai pelatihan, seminar, workshop pendidikan. 2. Bergabung dalam komunitas guru penggerak. 3. Berusaha untuk menyusun model metode pembelajaran yang disesuaikan dengan materi pokok yang tepat. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktik ini penting dibagikan, karena khususnya untuk meningkatkan hasil belajar murid. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya sebagai guru dalam praktik ini? Yang pertama, motivasi belajar yang rendah sehingga hasil belajar murid SDMP 10 1 dalam pembelajaran PJOK di berbagai keterampilan dasar spesifik senam lantai. Kedua, rendahnya kepercayaan diri sebagian besar murid setiap pembelajaran PJOK di berbagai keterampilan dasar spesifik senam lantai.
3. Pemanfaatan barang bekas atau daur ulang menjadi bahan yang dimanfaatkan dalam menunjang pembelajaran, serta banyaknya dijumpai limbah jerami di sekitaran SD Impres Bolangis 1. Sudah. Inovasi yang saya lakukan adalah untuk memperhatikan tadi keluh kesah yang dilakukan oleh peserta didik yang saya di kelas dengan membuat matras dari karung goni, di mana di dalamnya ada jerami itu untuk meredam rasa sakit pada saat anak-anak melakukan gerakan roll depan dan roll belakang. Dan ini sangat efektif pada saat anak-anak berpraktik karena mereka merasa nyaman, dan pada saat melakukan roll ke belakang itu atau ke depan, bagian yang pertama kali tersentuh di lantai adalah di atas jeram ini, sehingga untuk dalam proses pembelajaran itu akan sangat meningkatkan hasil belajar dengan mereka merasa bergembira saat belajar. Dan ini sangat mudah kami dapatkan karena di sekitaran sekolah kami banyak terdapat sawah yang bisa digunakan untuk mengambil jerami tersebut, sehingga pada saat kami membuat pun itu agak mudah karena sangat terbantu oleh beberapa rekan guru juga, dan saya yakin bahwa kegiatan ini akan lebih memaksimalkan dalam peningkatan hasil belajar peserta didik kami. Dan tanggung jawab peserta dalam praktik ini yang pertama, bagaimana murid dapat memahami tahapan-tahapan gerak guling depan dengan benar. Kemudian kedua, memahami tahapan gerak guling belakang dengan benar. Yang ketiga, memahami rangkaian gerak guling depan dan belakang dengan benar. Keempat, mampu melakukan rangkaian guling depan dengan menggunakan matras karung goni jerami. Baik ini penting dilakukan. Pertama, untuk meningkatkan hasil belajar murid. Yang kedua, untuk meningkatkan keterampilan murid dengan menggunakan media yang sesuai dengan keterampilan yang diberikan dan peralatan yang digunakan. Tiga, untuk meningkatkan kemampuan murid terhadap kondisi nyata atau pengalaman langsung. Keempat, untuk menambah wawasan tentang informasi serta melatih pola pikir murid untuk dapat menggali permasalahan. Dan yang kelima, untuk memberikan solusi terhadap masalah yang ada saat praktik pembelajaran. Tantangan terkait apa yang menjadi sasaran untuk mencapai tujuan praktik. Yang pertama, guru harus dapat menyusun model atau metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kedua, guru harus dapat menguasai pengelolaan penyampaian pembelajaran. Tiga, guru harus dapat mengkolaborasikan pembelajaran berbasis berpikir tingkat tinggi HOTS dengan pembelajaran PJOK. Keempat, guru dapat meningkatkan pembelajaran dan gerakan literasi nasional sebagai pengayaan murid. Samping itu, siapa saja yang terlibat, ada guru, murid, kepala sekolah maupun pengawas.